Selamat pagi, siswa. Oke. Apa kabarnya semuanya? Oke. Hari ini pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum mulai, kita Bapak cek dulu kehadiran kalian. Sekretaris kelasnya siapa? Anissa. Dari 31 siswa yang hadir, ada 3 siswa yang tidak hadir, Pak. Keterangannya? Demi sakit, Aina sama Dani dispensilat, Pak. Aina sakit. Siapa? Jamie sakit. Aina sama? Dani. Oke. Dispen ikut kejuaraan. Jadi itu nggak apa-apa ya. Kalau yang bermasalah itu kalau kalian tidak ada keterangan. Bagus dia yang 2 orang tadi dispen ikut silat. Nggak apa-apa. Ikut ekstrakurikuler itu sangat baik. Dan untuk yang sakit kita doakan supaya cepat sembuh. Nah, karena kita pembelajaran yang baik, maka dimulai juga dengan sesuatu yang baik. Maka Bapak minta hari ini siapa giliran untuk membaca doa? Saya, Pak. Hairul. Oke, Hairul. Pimpin doa Hairul. Di tempat duduk, siap, gerak. Mari teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, terima kasih Hairul. Untuk menyemangati pembelajaran kita hari ini, belajar itu sangat penting. Tadi seperti teman kalian ada yang ikut silat, ekstrakurikuler. Sama seperti kalian hari ini. Pembelajaran itu sangat penting di mana seorang yang belajar itu sama dengan orang yang sahid dalam pahalanya. Dalam agama Islam, dalam agama lain mungkin bisa menyesuaikan. Pasti ada pahalanya. Semangat dalam belajar kita hari ini, motivasi kita hari ini belajar tentang cerpen. Ada yang tahu cerpen itu apa? Cerita pendek, Pak. Cerita pendek. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang lain? Karya sastra fiksi yang menceritakan pengalaman sebuah tokoh. Karya sastra fiksi yang menceritakan pengalaman seorang tokoh. Bagus sekali. Siapa yang namanya? Arkan. Ada lagi? Memiliki jumlah kata sedikit daripada novel. Memiliki kata yang lebih sedikit dari novel. Menyambung jawaban temannya tadi, cerpen cerita pendek. Benar sekali. Ada lagi yang lain? Karya berbentuk prosa. Karya yang berbentuk prosa. Bentuk prosa itu dia menceritakan sesuatu ya. Benar sekali. Hampir sama seperti kalian kelas 10. Belajar tentang apa kelas 10? Hikayat. Dia berbeda dengan puisi yang berbentuk kata-kata. Baik puisi lama, kemarin belajar apa puisi lamanya? Pantun. Ada lagi? Bapak nanya, siapa yang pernah membaca cerpen di sini? Saya. Dea dulu ya, nanti ya, Amel. Apa judulnya Dea? Kancil dan Kudanil. Kancil dan Kudanil, berarti temanya anak. Kalau Amel? Danau Toba, Pak. Danau Toba. Ada lagi yang lain? Berarti 2 orang yang pernah membaca. Mungkin yang lain pernah membaca tapi lupa ya tentang cerpen. Tadi sudah tahu tentang cerpen, ada 2 orang yang membaca cerpen. Oke, selanjutnya kita untuk belajar, kita harus tahu apa tujuan pembelajaran kita. Nah ini, bisa dilihat semua yang di belakang? Nah, tujuan pembelajaran kita, yang pertama, peserta didik atau kalian diharapkan dapat mengidentifikasi, mencari, dan mengklasifikasi, memisahkan, dicari dan dipisah unsur intrinsik dalam cerpen secara rinci. Jadi kalian cari, kalian pisahkan unsur intrinsik di dalam cerpen. Ada tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang. Oke. Yang kedua, ada yang bisa baca? Aulia bisa baca? Dengan menggunakan cerpen yang sudah dipelajari bersama, siswa bekerja dalam kelompok untuk menemukan dan mempresentasikan analisis unsur intrinsik. Oke. Dengan menggunakan cerpen yang sudah dipelajari atau Bapak bagikan nanti,
mempelajarinya, kalian mempelajari tentang unsur intrinsiknya. Nah, berkelompok nanti berarti kita dibagi dalam kelompok. Nanti kalian mempresentasikannya. Yang ketiga, siapa yang bisa baca? Ali? Peserta didik berhasil menyebutkan minimal 5 unsur intrinsik. Cerpen secara benar dan menjelaskan keterkaitan antar unsur secara tepat dalam diskusi dan presentasi. Nah, jadi kalian itu, nanti tujuan pembelajaran kita, itu minimal menyebutkan 5 unsur intrinsik. Padahal unsur intrinsiknya ada 6. Unsur intrinsiknya ada 6, tapi kalian minimal ada 5. Tapi usahakan bisa menyebutkan 6 unsur intrinsik. Karena kalau cuma 5, kalau KKM kita itu 65, berarti nilai kalian cuma 65. Nah, secara diskusi dan presentasi, nah, di dalam kelompok nanti kalian berdiskusi, setelah itu mempresentasikan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, untuk memantik semangat kita ice breaking dulu ya. Nah, sebelum pelajaran, biasanya Bapak ngapain? Pantun. Nanti Bapak minta 2 orang untuk menjawab atau membalas pantun ya. Ya. Oke, mulai. Pak Ahmad pergi ke rawa-rawa. Oke. Membawa ikan asap ke kota Banjar. Hai para siswa. Apakah sudah siap belajar? Iya. Oke, siapa gilirannya hari ini menjawab? Oke, Arkan. Ke pasar beli buah mangga. Tidak lupa membawa keranjang. Selamat pagi Bapak Guru yang bijaksana. Oke, bagi. Kami siap belajar dan penuh semangat. Tepuk tangan. Terbiasa siapa yang menjawab? Kita apa? Kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W, kasih O. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih Arkan. Siapa lagi? 1 orang. Oke, berarti si Aulia hari ini ya. Silahkan Aulia. Tali kabel sudah putus. Pantas saja terasa keras. Jika ingin segera lulus, maka rajin-rajinlah belajar. Oke, tepuk tangan. Kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W, kasih O. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih Aulia dan Arkan. Karena tepuk tangannya sudah sangat baik, ice breaking-nya kembali kita tepuk tangan. Masih ingat tepuk tangan di kelas 10? Masih. Masih ingat? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ada yang salah. Siapa salah? Lebih konsentrasi lagi. Kita coba yang tidak berurutan atau acak ininya. Bisa 2 kali, bisa 1 kali, bisa 3 kali. Tepuk 1 kali. Nah, tepuk 1 kali. Tepuk 1 2 kali. Tepuk 2 kali. Nah, lebih konsentrasi. Coba, tepuk 3. Agak kurang semangat. Ayo, coba lebih semangat lagi. Tepuk 3. Oke. Bagaimana sekarang? Apakah sudah lebih semangat? Sudah. Oke, sudah tahu tujuan belajarannya, sudah tahu kita belajar untuk apa dari tujuan pembelajaran, sudah semangat, mari kita belajar tentang cerpen apa saja. Yang pertama, oke, sesuai kesepakatan kelas kita, di dalam kelas, topinya dilepas ya, dan taruh HP di sebelah kanan, menggunakan HP saat Bapak kasih tahu. Taruh HP-nya di sebelah kanan, yang membawa HP atau gawai, taruh di sebelah kanan. Oke, kita mulai pembelajarannya. Sudah siap semuanya? Siap. Oke. Nah, ini pengertian cerpen sudah bisa dilihat. Arkan bisa lihat? Bisa. Oke. Yang di belakang bisa lihat? Yang di belakang bisa lihat?
Oke. Apa pengertian? Baca pengertiannya. Pengertian cerpen atau cerita pendek, pengertian cerpen atau cerita pendek adalah salah satu bentuk karya sastra yang ditulis dalam bentuk prosa. Benar tadi kata Dwin ya. Cerpen adalah salah satu bentuk karya sastra yang berbentuk prosa atau cerita. Namanya juga cerita pendek. Nah, seperti namanya, cerpen memiliki cerita yang singkat dan juga langsung menuju pada inti. Dia tidak ada basa-basi, tidak ada cerita sampingan, tidak ada cerita yang mengembang. Dia langsung kepada intinya. Walaupun ada pendahuluan di depan ceritanya, tapi tidak terlalu panjang. Dia langsung kepada intinya. Seperti kita belajar sekarang, langsung kepada intinya, tidak Bapak banyak basa-basi. Misalnya, apa kabar kalian, bagaimana, sudah makan belum, atau itu ya. Pokoknya dia langsung kepada intinya, karena dia harus tidak terlalu panjang dalam membuat cerita. Tidak banyak cerita sampingannya atau konflik-konflik yang membuat cerita berkembang lagi. Nah, cerpen menceritakan kejadian sehari-hari, ya, kata Arkan tadi ya, menceritakan seorang tokoh. Nah, dengan gaya bahasa yang sederhana. Kenapa kira-kira gaya bahasanya itu sederhana? Agar tidak terlalu rumit, Pak, untuk dijelaskan. Oke, bagus sekali ya. Amel ya. Terima kasih Amel. Agar tidak terlalu rumit dalam menjelaskan atau menceritakan sebuah cerita. Dia kenapa tidak terlalu rumit? Tadi, dia harus cepat atau tidak terlalu panjang untuk membuat klimaks dalam sebuah ceritanya. Ya. Dan dia juga kenapa menggunakan bahasa yang mudah dipahami atau sederhana supaya mudah dipahami. Biasanya cerpen hanya berfokus pada satu konflik. Kalau dia di novel ya, biasanya ada konflik-konflik kecil, selain itu ada konflik sampingan. Dia hanya satu konflik. Supaya apa? Dia fokus pada konflik itu dan ceritanya berhenti pada saat yang tepat. Nah. Oke. Panjang cerita cerpen biasanya ditulis hanya 10 halaman. Kalau kertas A4 itu yang biasa tempat kalian ngeprint itu ya, itu cuma 10 halaman. Atau biasanya kalau pengertian cerpen zaman dulu itu habis dalam satu kali duduk baca. Kalau dia di urutan kata dia 8.000 sampai 10.000 kata saja. Nah, isi cerita cerpen tidak memiliki banyak alur. Berarti satu cerpen paling banyak itu 2 atau bahkan cuma 1. Supaya tidak terlalu panjang tadi. Nah, tokoh dalam cerpen biasanya hanya tokoh utama dan karakter pendamping saja. Nah, tujuan cerpen itu menyampaikan sebuah pesan moral untuk si pembaca atau pendengar. Kenapa Bapak bilang pendengar? Ada cerpen yang dibacakan. Oke, selanjutnya. Ciri-ciri cerpen. Nah, ceritanya singkat. Biasanya anak muda yang seumuran kalian lebih suka baca cerpen. Kenapa? Karena dia langsung kepada topik utamanya saja. Langsung kepada cerita utama, tidak ada cerita lain sampingan. Dia singkat sekali. Nah, hanya mengisahkan satu peristiwa, jumlah tokohnya terbatas. Di dalam cerpen juga hanya ada sedikit tokoh. Hanya ada sedikit tokoh. Nah, latar waktu dan latar tempatnya itu terbatas. Nanti Bapak jelaskan apa itu latar waktu dan latar tempat. Yang pasti dia terbatas, tidak luas. Misalnya 1 sampai 2 atau 3 tempat saja. Tidak berpindah ke banyak tempat. Supaya apa? Supaya ceritanya tadi dimudahkan dalam mengambil cerita utama dan langsung klimaks. Konfliknya hanya 1, tidak ada konflik lain. Nah, karena ceritanya singkat biasanya langsung menuju konflik. Walaupun di depannya tetap ada pendahuluan, misalnya perkenalan tokoh, di mana tempat settingnya, apa tokoh itu seorang pelajar dan lain sebagainya. Itu perkenalan. Tidak langsung misalnya konfliknya berantem, tidak langsung. Atau misalnya konfliknya sedang pergolakan batin, tidak langsung, tapi tetap ada
ada pendahuluan, perkenalan tokoh, tempat, dan lain sebagainya. Nah, akhir cerita yang jelas dan cepat. Biasanya kan ada akhir cerita yang tidak jelas ya. Iya, Pak. Misalnya, gantung ceritanya. Ini tokoh utamanya hidup atau mati, sukses atau tidak. Kalau dia jelas, oh tokoh utamanya sukses, oh tokoh utamanya berubah perilakunya menjadi lebih baik, misalnya seperti itu. Oke, selanjutnya setelah ciri-ciri sudah mengerti, ada yang ditanyakan tentang ciri-ciri? Jelas ya? Oke, terima kasih. Kita lanjut. Nah, unsur intrinsik ini pokok dari pembahasan kita tadi. Kalau dari pengertian itu sebagai pendahuluannya, pengantarnya itu ada ciri-ciri tadi, ini pokoknya. Coba Arkan bacakan, apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam cerita itu sendiri, yang membentuk dan menghidupkan jalan cerita. Oke, jadi unsur intrinsik itu unsur yang ada di dalam, namanya juga ada di dalam. Ada di dalam cerita tersebut. Dan dia membangun cerita itu dari dalam. Kalau beda dengan unsur ekstrinsik, dia dari luar. Nanti pertemuan selanjutnya kita belajar tentang unsur ekstrinsik. Kita sekarang belajar tentang unsur intrinsiknya. Nah, dia belajar membentuk cerita dan menghidupkan cerita dari dalam tadi. Apa saja? Siapa yang bisa baca yang kedua? Ali? Tema? Tema adalah ide pokok atau gagasan utama yang menjadi dasar cerita. Tema dapat berupa pandangan pengarang terhadap kehidupan atau masalah-masalah sosial. Nah, oke, Bapak jelaskan. Tema adalah ide pokok, jadi ide atau awal cerita. Ide dari awal cerita itu apa? Itu adalah tema. Apa yang ingin diceritakan oleh si penulis atau pengarang. Misalnya, Bapak mau ceritakan tentang kehidupan seorang pelajar. Jadi temanya itu kehidupan seorang pelajar. Tanpa tema, kita tidak tahu idenya apa. Tidak bisa kita sembarangan langsung cerita aja. Harus cari temanya dulu, baru judulnya misalnya tema adalah menjadi dasar cerita berupa pandangan seorang pengarang. Jadi pandangan seorang pengarang, melihat seorang pengarang itu dari mana. Itulah tema. Oke, setelah penjelasan tema tadi, Bapak sengaja tidak membuatkan contoh supaya apa? Supaya kalian bisa mencari dan memanfaatkan teknologi yang dikasih orang tua kalian, yaitu berupa handphone. Cari contoh tema, siapa yang pertama mendapatkannya, itu dapat poin dari Bapak. Silahkan, ayo cari. Silahkan boleh menggunakan gawainya, tapi untuk mencari materi kita ya. Saya Pak, Oke, siapa namanya? Novan Aldi Pak. Novan Aldi. Contoh tema, cinta dan hubungan, pertumbuhan dan perkembangan, pencarian identitas, kejahatan dan misteri, penderitaan dan kesulitan, fantasi dan imajinasi, perang dan konflik sosial, lingkungan, kesehatan. Baik sekali, terima kasih Noval. Temanya misalnya ada tadi cinta, perjuangan, fantasi. Itu ide pokok dari seorang pengarang atau penulis. Misalnya sekarang, ide pokok kita adalah tentang kehidupan pelajar atau semangat belajar seorang pelajar. Jadi cerita yang kita ceritakan itu tentang seorang pelajar. Supaya tidak lari cerita kita tadi. Misalnya temanya tentang cinta, ternyata nanti tentang semangat belajar. Bisa sedikit-sedikit tentang semangat belajarnya, tapi dia terfokus kepada tema tadi. Oke, selanjutnya. Amel bisa baca tokoh dan penokohan? Tokoh atau penokohan adalah pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan adalah cara pengarang menggambarkan karakter atau sifat tokoh dalam cerita. Oke, terima kasih. Tokoh adalah pelaku atau orang yang ada dalam cerita atau orang yang diceritakan. Bisa itu seorang laki-laki, seorang perempuan, ayah, anak, pelajar. Sedangkan penokohan, ada yang tahu penokohan apa? Sifatnya, Sifat apa, Khairul? Karakter tokoh. Arkan? sifat dari tokohnya. Oke, benar dua-duanya. Sama, karakter dari tokoh itu. Misalnya seorang laki-laki bisa penyayang, ramah, pemarah. Nah, tokohnya laki-laki, tapi penokohannya apa?
Bukan perempuan, itu lawannya. Bisa juga tokohnya perempuan. Tapi sifat karakternya dari pemarah, penyayang, gigih, tekun, dan lain sebagainya. Sudah beda ya antara tokoh dan penokohan. Misalnya tadi, kita bikin contoh lagi. Tokohnya laki-laki. Iya. Kita ambil contoh penokohannya siapa? Apa? Sifat dari tokoh Ya. Kalau perempuan, itu tokoh. tokoh. Pemarah, Penokohannya. ayah, Tokoh. penyayang, ibu, perhatian, anak laki-laki, anak perempuan, bayi laki-laki, bayi perempuan, manja, pemarah, guru, bijaksana, arkan, Aulia, Pak Bayu, sedih, Amel. Oke, sudah bisa membedakan ya antara tokoh dan tokoh. Tapi tokoh itu ada lagi jenis-jenisnya. Kenapa lagi Bapak tidak memberinya? Supaya kalian mencari apa yang menjadi contohnya. Siapa yang bisa mencarinya? Ayo, siapa? Amel. Silahkan Mel, apa itu tokoh Mel? Tokoh kan adalah pelaku, Pak. Tapi ada bagiannya lagi antara antagonis, Antagonis. protagonis, tritagonis, deutragonis. Apa itu protagonis? Protagonis itu karakter baik, Karakter baik, antagonis itu karakter jahat, jahat, deutragonis itu penengah antara si antagonis dan protagonis. dia menjadi orang yang menengahi antara antagonis dan Protagonis. protagonis. Kalau tritagonis itu karakternya di bawah deutragonis. Dia agak perannya lebih kecil dari tritagonis. Deutragonis. Kalau tritagonis jadi penengah. Iya. Dia lebih kecil dari antagonis dan protagonis, lebih kecil lagi tritagonis. Selain itu ada lagi yang lebih kecil atau lebih besar dari antara mereka berempat? Figuran, Pak. Figuran. Tapi jangan semuanya itu sangat penting ya dalam cerita. Misalnya antagonis. Contoh antagonis apa? Yang kalian tahu? Tokoh Bawang antagonis? merah, Bawang merah. Pasti protagonisnya? bawang putih, Protagonis. Durtagonis sendiri apa? tri- Orang yang bisa menjadi penengah di antara protagonis dan antagonis. Berarti dia bisa menengahi antara bawang putih dan Bawang merah. merah. Kita ambil saya contohnya Pak RT ya. Iya. Misalnya kita ambil bawang merah, bawang putihnya karena cerpen yang inilah agak modern, ada RT-nya. Jadi dia menengahi antara konflik antara bawang merah dan bawang Putih. putih. Tritagonis. Siapa kira-kira? Di bawah Pak RT. Ayahnya bawang putih. Hah? Kalau ayah bawang putih dia bisa lebih besar dari tokohnya daripada Pak RT. Bisa dia bahkan dia yang durtagonis. Pak ayahnya. Nanti Pak RT-nya yang tritagonis. Figuran, kita ambil contoh figuran apa? Rakyat tetangga. 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 Misalnya lewat ngeliatin mereka berantem dan lain Iya. sebagainya. Tapi itu tetap penting walaupun Betul. perannya kecil dalam sebuah cerita. Setelah tokoh apa lagi? Alur. Siapa yang bisa membacakan? Saya, Pak. Oke, Dea bisa. Alur adalah rangkaian peristiwa yang saling berhubungan. Dalam cerita, alur biasanya terdiri dari tahapan-tahapan seperti pengenalan, konflik, klimaks, antiklimaks, dan penyelesaian. Nah, alur adalah rangkaian cerita dalam sebuah cerita. Rangkaiannya. Dia yang membangun cerita itu. Kalau tema dari dia idenya, kalau tokoh dari orangnya diceritakan, kalau alur itu rentetan ceritanya. Nah, sudah mengerti ya? Ada yang ditanyakan tentang alur? Paham, Pak? Paham. Tentang penokohan? Paham. Paham. Oke. Dwin, apa Dwin? Kira-kira bisa nggak antara protagonis dan antagonis itu perannya digantikan? Misalkan kalau protagonis itu kan biasanya pemerannya baik, Nah, sedangkan antagonis jahat. bisa. Tapi di dalam cerpen itu sangat sulit. Dia bisanya di drama,
di dalam roman atau novel, karena dia tadi konflik di dalam novel apa kan? Hanya satu, tidak boleh lebih dari Tidak bisa lebih. Biasanya konflik yang merubah sifat tokoh itu lebih dari satu kali konfliknya atau peristiwanya lebih besar. Bisa misalnya si bawang merah itu awalnya si jahat, ada sesuatu kejadian, bisa jadi baik. Bahkan bawang putih yang jadi jahat, tapi itu sangat sulit di dalam cerpen karena pengembangan ceritanya sangat sedikit kalau cerpen, singkat. Bagus sekali pertanyaannya dari Dwin, terima kasih. Nah, alur. Sekarang alur tadi. Masih ada yang lain yang bertanya tentang alur, tokoh. Hairul tidak ada, sudah mengerti ya Hairul? Dea, apa contoh dari alur? Alur maju, Alur maju. alur maju mundur, atau alur campuran, Oke, maju mundur dan atau campuran. terakhir alur mundur. Oke, bukan maju mundur cantik ya. Iya, Pak. Bukan maju mundur cantik, tapi alur campuran. Kalau alur maju mundur cantik berarti dia Syahrini. Iya, Pak. Iya. Tapi alur campuran, alur maju. Ada yang tahu contoh alur maju? Dia lagi. Cerita bawang merah dan bawang putih. Cerita bawang itu ceritanya, bukan alurnya. Alurnya itu apa? Maju, mundur, campuran. Nah, siapa yang tahu? Alur maju itu seperti apa? Oke, Hairul. Alur maju itu alur yang menceritakan deretan ceritanya itu berurutan dari awal hingga akhir. Mendengar teman-teman ya penjelasan Hairul. Agak kurang nyaring ya. Agak nyaring sedikit Hairul. Kamu laki-laki, masa kalah sama Dea suaranya. Jadi untuk alur maju itu deretan ceritanya itu berurutan dari awal hingga akhir. Dari awal hingga akhir, benar kali. Alur campuran ada yang lain selain Hairul? Atau Hairul lagi menjawab? Ada? Hairul lagi coba? Tahu alur campuran? Ya, alur campuran itu dimulai dari bagian klimaks dan kembali ke alur akhir dan maju lagi. Jadinya Alur maju lagi. bisa disebut alur campuran. Oh, ke alur campuran. Ada lagi? Alur Mundur. mundur. Iya, Pak. Oke, Dea. Nanti dulunya Hairul itu coba ke Dea dulu. Dia mau segera menjawabnya. Alur mundur itu bisa menceritakan masa lalu dia yang sangat kelam ataupun masa lalu yang mempunyai cerita yang berkesan. Oke, kalau alur Flashback. campuran tadi dia ke klimaks dulu, baru dia ke awal cerita, mengingat ke awal cerita. Kalau ini, dia maju dulu, baru dia mengingat. Setelah itu, mundur lagi, maju lagi. Gitu ya, alur campuran. Oke. Selanjutnya, ada beberapa lagi. Yang di alur unsur intrinsipnya ada beberapa lagi. Ada 3 lagi. Tadi kan ada 6 ya. Ya. Latar atau setting. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana yang digunakan dalam cerita. Latar adalah apa? Tempat, waktu. Oke, Bapak tanya. Latar tempat kita sekarang di mana? Di kelas ya, atau di lab bahasa. Latar waktunya? Pagi. Latar suasananya? Belajar. Kalau ini, siapa yang bisa jawab? Latar suasananya mencekam. Ada yang bisa menentukan latar waktu dan tempatnya? Pak Arkan. Kalau latar suasana yang mencekam itu biasanya latar tempatnya adalah di hutan, tempat yang sangat berbahaya. Oke. Dan itu biasanya waktunya di waktu malam hari. Malam hari. Ada lagi yang lain? Bisa membayangkan tentang latar tempat yang mencekam itu? Tempat di kuburan. Kuburan, waktunya? Di malam hari. Oke, identik dengan malam hari mencekam itu ya. Kalau suasananya, latar tempatnya sekarang. Tempatnya di mall. Mall ya, kan kita sering ke mall ya. Nah, latar waktu dan suasananya bagaimana? Dea, Amel. Amel kan yang sering kemarin ketemu Bapak di mall kemarin. Tempatnya di mall, waktunya sekitar sore pukul 4. Pukul 4 pulang sekolah, Ya, suasananya gembira. gembira. Ya gembira lah kamu main-main Bapak lihat kan?
Ayo Rizka sekarang. Coba Rizka bayangkan. Sekarang Bapak tidak kasih latar waktu atau tempatnya. Kamu bayangkan latar tempat, waktu, dan suasana yang kamu bayangkan sekarang apa? Di kelas. Di kelas latar tempatnya. Waktunya? Gak mungkin malam hari kan? Pagi. Suasananya? Senang. Sekarang Bapak tanya Nopal. Nopal tadi kenapa sampai kepikiran latar tempatnya di kuburan? Karena kalau di kuburan tuh ya banget lebih mencekam daripada hutan. Lebih mencekam pada hutan. Karena apa ya? Mistis, Pak. Lebih mistis, lebih mencekam ya. Nah, karena dari sini terus yang bertanya, coba Bapak tanya yang di sebelah sini. Anissa. Anissa yang terpikirkan tentang latar tempat, setting, latar tempatnya apa? Yang kamu pikirkan sekarang? Yang mencekamkan nggak Pak? Terserah mau mencekam, bahagia, gembira, marah. Ketika nah, Di mana yang saya dipikirkan? Bisa di sekolah, bisa di rumah. di rumah Pak, Di rumah. Setting tempatnya di rumah. Waktunya siang, siang. Suasananya menyenangkan Pak. menyenangkan. Kenapa kamu pikirkan menyenangkan? Karena Karena tidur siang. Karena enggak main sama adik. bermain sama adik. Karena siang jarang main sama adik sekolah ya. Karena semangat sekolahnya begitu. Oke, sekarang sudut pandang. Siapa yang bisa baca? Dwin bisa baca, Dwin? Oke. Sudut pandang adalah cara pengarang menceritakan kisah kepada pembaca. Sudut pandang menentukan posisi pengarang dalam menyampaikan cerita. Oke, jadi sudut pandang itu dia di mana posisi seorang pengarang atau penulis itu dalam cerita. Apa kira-kira contoh sudut pandang? Arkan, oke silahkan kan. Ada sudut pandang orang pertama, yaitu dia itu modelnya menjelaskan dari dalam ceritanya menggunakan subjeknya itu kata ganti aku, saya. Orang pertama itu ya? Untuk sudut pandang orang pertama itu. Untuk yang kedua tuh ada sudut pandang orang ketiga. Itu subjeknya menggunakan dia, ia, nama tokoh tersebut. Oke. Jadi kesimpulan itu sudut pandang orang pertama itu lebih karena menceritakan diri sendiri, kalau sudut pandang orang ketiga menceritakan kisah orang lain. Oke, terima kasih. Setelah itu sudah mengerti ya amanat sudut pandang ya? Mengerti. Ada orang pertama dan orang ketiga. Sekarang amanat. Siapa yang bisa baca? Aulia bisa baca Aulia? Amanat adalah pesan moral atau pembelajaran yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerpen. Amanat seringkali tersirat dalam sikap atau tindakan tokoh. Oke, amanat itu pesan moral. Apa yang ingin disampaikan oleh pengarang atau penulis. Tapi kita untuk menemukan amanat itu menurut Bapak, kita harus runut dulu. Tahu temanya apa, tahu penokohannya apa, tokohnya siapa, penokohannya apa. Setelah itu alurnya tadi apa, settingnya di mana, sudut pandangnya apa, baru kita tahu amanat yang ingin disampaikan. Kenapa? Karena amanat itu tidak tersurat, dia tersirat. Tahu arti tersirat? Kurang tahu. Tersirat itu dia tidak langsung disampaikan. Tidak langsung disampaikan. Misal, jangan siang-siang ya datangnya ke sekolah. Nanti kamu pelajarannya ketinggalan. Itu apa yang Bapak sampaikan? Supaya tidak telat. Nah, itu seperti amanat. Supaya tidak telat tadi. Dia jangan telat ya. Itu tersurat. Tapi jangan siang-siang ya datangnya. Nanti kamu terlambat. Amanatnya jangan telat. Makanya kita tahu dulu dari awal. Karena dia tidak tersirat. Tidak langsung disampaikan oleh si penulis. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kita sampai sesi tanya jawab. Oke, nah, namanya siapa? Saya Faisal. Faisal. Apa yang ditanyakan Faisal? Tadi saya kurang mengerti mengenai sudut pandang, Pak. Oke, kenapa? Apa yang kamu tidak mengerti? Tadi
Tadi kan tentang sudut pandang yang pertama dari tokoh utama, Orang pertama tunggal. ya orang tunggal, misalnya aku. Nah, Terus orang kedua, orang ketiga. dua ketiga ini gimana Pak? Saya kurang paham Pak. Oh, kenapa tidak ada orang kedua? Maksudnya seperti itu. Kenapa langsung orang ketiga? Ada yang bisa menjelaskan? Nah, Pak. Oh, Arkan lagi. Karena sudut pandang orang kedua itu jarang dimasukkan ke dalam cerpen ataupun novel karena emang lebih sulit untuk memasukkannya. Karena itu kata gantinya atau subjeknya menggunakan kata kamu atau anda, yang dimana itu kan pasti secara nggak langsung mengarahkan ke si pembaca atau pendengarnya. Dan itu kan pasti rasanya kayak si pembaca ini disuruh, jadi kan kurang enak. Sama susah juga membangun chemistry-nya di dalam cerita tersebut. Oke, sudah mengerti. Siapa Nopal? Oh, Faisal. Nopal yang mana? Bapak lupa antara Nopal dan Faisal, mukanya agak namanya mirip, mukanya mirip. Sudah mengerti ya kenapa orang tidak ada orang kedua? Orang kedua ya, adanya orang pertama dan ketiga. Orang pertama itu kenapa orang pertama? Dia lebih dekat karena kata aku itu lebih dekat kepada dari penulis ke pembaca. Sama seperti kamu, mereka, kalian, itu lebih dekat. Beda dengan orang kedua, dia tidak bisa sulit untuk menemukan chemistry-nya. Seperti itu. Ya? Oke. Sudah mengerti ya? Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, namanya siapa? Jumiati, Pak. Jumiati. Jumiati. Apa ditanyakan Jumi? Kalau misalkan kita disuruh guru kita itu kan Pak buat tugas cerpen, Oke. terus itu yang paling diperhatikan sama guru tuh kira-kira apa Pak? Oke. Poin pentingnya. Apa kalau kita dapat tugas atau mengikuti lomba ya, Jumi ya? Apa poin penting yang bisa kita menjadi acuan kita dalam membuat cerpen? Ada yang bisa menjawab? Oke. Aulia. Iya. Oke, Aulia. Dalam membuat cerpen itu, beberapa di antaranya yang dinilai itu alur yang jelas dan menarik, Oke. tokoh yang hidup dan kompleks, Oke. latar yang jelas dan mendukung cerita, bahasa yang indah dan mudah dipahami, juga pesan yang bermakna. Oke. Ada alur yang jelas, Jumi. Ada tema yang jelas. Ada penokohan yang baik. Ada amanat ya Aulia ya. Ada amanat yang itu. Itu yang biasanya dinilai oleh juri kalau dia ikut lomba, guru kalau dia menjadi tugas. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada? Tidak ada? Sudah cukup, sudah mengerti semuanya tentang amanat dan lain sebagainya. Nah, itu tadi pagi Bapak sudah membagikan link classroom kepada Arkan ya. Nah, kepada Arkan, Bapak bagikan di situ ada soal untuk ulangan harian, ada 20 soal. Kalian kerjakan dulu ya. Kalian kerjakan selama 20 menit, karena 20 soal 20 menit kita yang kerjakan, nanti itu nilainya langsung keluar ya. Silahkan dikerjakan dulu. Sudah dikirim Arkan? Sudah dikirim di grup? Ada yang kesulitan masuk ke classroom-nya? Masuk semua? Sudah? Oke. Tinggal dijawab aja. Bisa dikerjakan? Nah, sudah bisa masuk semua ya? Hairul ada kesulitan? Enggak. Untuk sementara lancar ya Hairul ya? Masuk semua? Hafal? Gimana? Oke, mana? Oh ya, yang itu. Ini maksud tema. Ini cari bagaimana temanya itu. Bagaimana? Itu kan Bapak jelaskan bagaimana menentukan tema. Ya, tokoh tadi apa? Apa beda tokoh dan penokohan? Ya kan? Apa tokoh tadi? Tokoh tadi ada antagonis dan protagonis. Protagonis dan protagonis. Ya, oke. Duin bagaimana? Gak boleh lihat teman-temannya, Duin. Kerjakan sendiri, Duin.
Akan menggunakan HP, laptop? Oke. Yang fungsi amanat apa tadi? Ada gitu, sudah Bapak jelaskan kan? Iya, sudah. Nah, latar tempat sudah tadi. Kan kamu juga yang nanya latar tempat tadi apa? Ada temanmu yang di kuburan, ada yang di rumah tadi kan? Yang ini latar waktu ini. Nah, ini kamu cari. Ada kesulitan? Enggak ada. Ya. Ada kesulitan? Enggak ada. Enggak ada. Ya. Ada kesulitan menjawabnya? Enggak ada. Sesuai aja dengan materi kan? Yang tidak ada yang keluar dari materi soalnya. Oke, sudah selesai semua mengerjakan soalnya? Lebih cepat dari waktu yang ditentukan ya. 10 menit sudah selesai. Dan waktu yang ditentukan itu ada 20 menit. Berarti soal dan juga materinya sudah sesuai menurut kalian bagaimana? Mudah dipahami, ada lagi? Mudah dimengerti. Tapi tidak ada kesulitan dalam menjawab soalnya. Nilainya sudah masuk ke font Bapak, ke drive Bapak, nanti Bapak berikan evaluasi ya. Nah, setelah itu, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kedua tadi, apa yang kedua tadi, masih ingat? Dibagi menjadi 5 kelompok. Setelah itu berdiskusi dan mempresentasikan. Oke, Bapak membaginya itu secara acak, jadi kalian tidak bisa menentukan tugas kelompok saya kelompok ini, saya kelompok ini, saya circle-nya ini, saya temannya ini, tidak. Kita belajar untuk bekerja sama dengan siapapun, dengan orang apapun. Di mana di situ kalian belajar tentang gotong royong. Nah, tadi sudah belajar tentang mandiri, menjawab pertanyaan dan soal Bapak itu bernalar kritis, berdoa tadi sudah apa? Berketuhanan yang Maha Esa. Nah, sekarang kita bergotong royongnya. Berdiskusi dengan kelompok. Kelompoknya Bapak acak ya. Caranya bagaimana? Nanti Bapak tunjuk itu 1 sampai 5 saja menghitungnya. Ingat ya, 1 sampai 5. Siapa yang dapat nomor 1 atau angka 1, itu berarti dia kelompok. Tuh. Kalau dia dapat 5, kalau dia dapat 2, oke. Kita mulai dari sebelah sini ya, sebelah kanan kalian, sebelah kiri Bapak. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. Oke. Siapa yang dapat kelompok 1 nanti bikin kelompoknya di sebelah sini. Siapa yang dapat kelompok 2 berarti dia bikin kelompoknya di sebelah sini. Siapa yang kelompok 3 di sebelah sini. Nanti kursinya disatukan, 4 di sini, nanti yang 5 di tengah sini ya. Nah, oke, sekarang satukan kelompoknya, Bapak siapkan cerpen yang akan kalian analisis dan juga LKPD-nya ya. Silahkan ke kelompoknya masing-masing dan di Arkan kelompok berapa? Kursinya dikeluarkan yang ini, disatukan biar enak kalian ini. Nah, tuh, dikeluarkan dulu. Yang di belakang kelompok 5 ya. Ya, disatukan juga mejanya. Nah, Bapak bantu ya. Nah, kelompok 1. Kelompok 1 bisa dilihat di classroom, itu dapat judulnya apa?
Aku pemburu ini ya, cerpennya. Bisa dibaca. Kelompok 2 dapat apa? Langkah kecil mimpi besar. Sudah dilihat berarti di classroom. Itu bisa kalian lihat di classroom ya. Kalau misalnya teman-teman semua bisa lihat selain di kertas ini. Laptopnya mana? Buat ngetik. Bisa diambil laptopnya di tempatnya. Kelompok 3 dapat apa judulnya? Bisa dilihat di classroomnya. Kan sudah Bapak bagikan di classroom. Apa itu? Kelompok 3 dapat Mimpi di putus restu. mimpi di putus restu. Oke. Loh, kertasnya kan bawah. Ini cerpennya tapi masih bisa dilihat ini ya. Di classroomnya yang lain. Kelompok 4 dapat apa materinya, cerpennya? Pemberontak dalam bayangan. Oke, ini cerpennya. Oke, permisi dulu Bapak ke kelompok 5. Kelompok 5 berarti dapat Asa Didi antara dua kota. Karena terakhir. Ini langsung Bapak bagikan LKPD-nya ya. Itu ada nama kelompok, temanya apa, tokoh dan penokohannya bisa ditulis di dalam LKPD-nya langsung. Nah, ini LKPD-nya. Dan juga untuk presentasinya kan Bapak sudah suruh kalian membawa laptop, nanti bisa diketik dalam Google PPT ya, PowerPoint, di hasil diskusinya dibuatkan dalam situ, nanti presentasikan di depan. Oke, ini LKPD untuk kelompok 1 ya, di situ ada namanya, nanti ditulis 1 2 3 4 5 6. Nah, ada tema ditulis di sini, tapi tetap kalian nanti apa yang kalian dapatkan dalam diskusi ditulis di LKPD-nya dan diketik juga di Google PowerPoint. Nah, buat kalian presentasinya nanti. Nah, ini LKPD-nya sama seperti kelompok 1, dengar tadi jelasannya. Tetap di kenapa Bapak kasih kalian ini ke bawa laptop, nanti ditulis di PowerPoint buat kalian presentasinya. Nah, cari temanya di dalam cerpen yang ini. Cerpennya Bapak tidak samakan dengan kelompok lain. Jadi setiap kelompok itu beda. Itu karya kakak kelas kalian kemarin. Nah, nanti kalian di kelas di pertemuan selanjutnya, di pertemuan ketiga, ini kan pertemuan pertama tentang cerpen ya. Nah, pertemuan kedua nanti kita unsur estrinsik dan juga gaya bahasa atau unsur kebahasaannya. Pertemuan ketiga kita membuat cerpen. Nanti kalian punya karya juga seperti kakak kelas kalian seperti ini. Tapi nanti di pertemuan ketiga. Ya, sudah mengerti ini ya? Tetap dicatat dan ditulis di PowerPoint. Kelompok mana yang belum dapat LKPD? Kelompok 3 sudah dapat? Kelompok 3 sudah dapat? Oh, ini itu bukan cerpennya, LKPD-nya. Lembar kerja siswanya. Nah, yang ini diisi. Namanya ditulis 1 2 3 4 5 sampai 7. Temanya apa? Tokohnya apa? Tidak hanya di PPT yang Bapak suruh nanti ya, tapi ditulis juga di sini supaya nanti sebagai portofolio Bapak, sebagai laporan Bapak dari penilaiannya lah. Yang Bapak nilai nanti prosesnya. Siapa yang kerja, siapa yang aktif dan lain sebagainya. Nah, ini untuk kelompok berapa nih? Kelompok 4. Nah, tidak hanya PPT ya, tapi ini LKPD-nya juga ditulis lembar kerja siswanya. Namanya, nanti di PowerPoint juga ada nama kalian ya, saat maju nanti. Temanya apa ditulis di situ, tokoh penokohan, alur dan lain sebagainya. Oke, sekarang mulai berdiskusi, cari temanya, cari alurnya, tokoh penokohan, amanat, dan sudut pandang ya. Ayo nyari. Aku nyari. Yang Bapak kasih kemarin itu dipegang Aina. Ainanya kan
bisa masuk gara-gara dispen. Nah, kertasnya ada di dalam tas Aina kayaknya. Cari aja sembarang. Di kelas. Oke, bagaimana kelompok 1 ada kesulitan? Aman, Pak. Aman. Temanya sudah dapat? Sudah. Apa temanya? Aku pemburu. Aku pemburu temanya atau judulnya itu? Oh, temanya tuh petualangan dan perjuangan hidup. Pertualangan dan perjuangan hidup. Judulnya Aku Pemburu. Baru dapat tema, alurnya belum? Ya, belum, Pak. Alurnya belum. Temanya sudah dapat ya? Ya, Pak. Ya. Bisa dilihat di Google Classroom-nya biar semuanya bisa membaca. Tidak hanya ini yang Bapak bagikan. Kelompok 2, bagaimana sudah dapat tema? Ada kesulitan? Apa tema yang kalian dapat? Tekad dan ketekunan dalam meraih mimpi, Pak. Tekad dan ketekunan dalam meraih mimpi. Judulnya apa? Langkah kecil mimpi besar. Langkah kecil mimpi besar. Oke, langkah kecil mimpi besar. Kelompok 3 sudah dapat? Dapat. Temanya apa? Temanya tentang konflik antara mimpi sama sama konflik dan larangan dari orang tua. Larangan dari orang tua. Judulnya tadi apa? Diputus oleh restu. Dari mana kalian dapat temanya? Jadi di sini dikisahkan kalau Wahyu itu kan baru aja diterima di SMA. Dia tuh yang dia diikutkan dengan lomba apa namanya? Lomba biologi. Iya. Nah, kan dia ikut tuh. Cuman karena dia ikut lomba biologi dia jadi malas pelajaran yang lain. Hanya fokus di biologi saja. Fokus buat lombanya doang. Jadi orang tuanya ngerasa kayak ini kenapa anak ini malah jadi malas belajar, jadi terus sama orangnya kita nggak usah ikut lomba biologi. Oh, malah diikuti ya. Iya. Jadi kalau konfliknya ada konflik antara anak dan orang tua berarti. Bertema yang dapat. Tokohnya sudah dapat? Tokohnya dapat. Sudah, Pak. Apa tokohnya? Si Wahyu, nama lengkapnya Raden Wahyu Kusumo, terus ada Ibu Wahyu sama guru biologi. Kalau Wahyu ini penokohannya bagaimana? Penokohannya si Wahyu ini tekun dalam belajar biologi tapi nggak seimbang dalam akademiknya. Oh, dengan yang lain ya, dengan pelajaran lain, dengan Hanya ekskul. fokus ke lombanya saja. Oke. Kira-kira bagus nggak seperti itu? Hanya fokus pada satu Enggak, pelajaran. karena hanya mementingkan mimpinya doang. Oh, Karena iya. yang kewajiban utamanya enggak. Walaupun itu yang menjadi fokus atau keahlian kita, tapi kita juga harus seimbang dengan yang lain. Belajar yang misalnya ketikanya biologi, misalnya kimia, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Iya. Kalau tokoh lain selain Wahyu, siapa lagi? Ibunya. Ibunya. Perannya tegas tapi peduli buat perkembangan si anaknya. Jadi biar Wahyu itu seimbang di dalam dunia akademiknya. Berarti penokohannya peduli ya. Ya, peduli. Setelah itu, Kalau si guru biologi yang ngasih kesempatan ke Wahyu buat ikut lombanya. Karena Ada- kan dia pintar di biologi. oke. Kalau kelompok 4 ada kesulitan? Bapak ke kelompok 4 dulu ya, kelompok 3 ya. Nggak ada. Temanya sudah dapat? Sudah. Apa temanya? Itu perjuangan individu dalam menghadapi tekanan sosial dan keluarga. Judulnya tadi apa? Judulnya itu Pemberontak dalam Bayangan. Pemberontak dalam bayangan. Beda ya antara judul dengan ini ya. Iya, Pintar kakak kelas kalian membuat supaya orang lebih penasaran dalam membaca. Nanti kalau kalian pada pertemuan selanjutnya membuat cerpen seperti itu contohnya. Pemberontakan dalam bayangan. Kalau pikiran kita kan, oh ini tentang hantu dan lain sebagainya. Ternyata di situ temanya apa tadi? Temanya perjuangan seorang individu dalam menghadapi tekanan sosial dan keluarga. Nah, seorang individu yang berarti perjuangan temanya ya, perjuangan temanya, perjuangan hidup. Nah, itu sangat baik sekali. Kalau tokohnya sudah dapat? Sudah, Pak. Tokohnya itu ada Akio, Hana, Keiji, Miki, dan Rio. Oh, Akio itu penokohannya bagaimana? Akio itu tokoh yang pendiam, dingin, dan tertutup. Kalau Hana? Hana itu dia itu baik kepada semua orang. Oh, baik. Siapa lagi tokohnya selain Akio dan Hana? Keiji, Kenji siapa tokohnya? itu seorang atlet yang semangat dan ceria. Oke. Hanya bertiga tokohnya. Ada lagi Miki sama Rio, Pak. Kalau Miki penokohannya? Miki itu sosok yang terorganisir dan teliti. Oke. Kalau Rio itu tokoh antagonis dalam cerita. Oh, Rio tokoh antagonisnya. Ya. Protagonisnya siapa? Protagonisnya Akio. Akio.
Berarti Durtagonisnya siapa? Protagonisnya Durta, yang kedua. Yang lebih besar dari Tirtagonis. Hana berarti. Kalau Tirtagonisnya? protagonisnya Kenji dan Miki. Oh, Kenji. Berarti Hana ini penengah antara Akio sama Rio. Di belakang Hana sebagai penengah ada Kenji. Oke, bagus sekali. Bisa diketik ya. Bapak ke kelompok 5. Bagaimana kelompok 5? Ada kesulitan? Apa kesulitan kalian? Latarnya. Latar tempat, waktu. Latar suasana itu dilihat bagaimana suasana si tokoh, perasaan si tokohnya bagaimana. Tapi itu didukung oleh tempat dan waktunya. Latar tempatnya apa? Latar tempatnya Banjarmasin dan Palangkaraya. Waktunya? Hari Jumat dan Sabtu. Pagi berarti. Berarti pagi itu kebanyakan orang sedang bersemangat. Bisa coba dilihat lagi. Selain itu, sudah sampai latar kalian. Temanya apa? Kalian sudah dapat? Temanya perjuangan dan semangat pantang menyerah. Perjuangan dan semangat pantang menyerah. Tokohnya? Tokohnya Rizky, Ayah Rizky dan Ibu Rizky. Ada 3 tokohnya. Rizky, Ayah Rizky, dan Ibu Rizky. Ada antagonisnya di situ? Tidak ada. Protagonis semua. Berarti ceritanya tentang perjuangan tadi ya. Konfliknya di mana dia konfliknya? Tentang perjuangan berarti konfliknya kelelahannya mungkin. Coba dilihat konfliknya. Mungkin dia lelah sudah. Tadi kan kalian lihat temanya tadi kan tentang perjuangan seseorang yang menjalankan rutinitasnya di antara 2 kota tuh. Itu kan tidak mudah tuh, bisa tentang dia lelah, ingin menyerah dan lain sebagainya, bisa dilihat, dibaca lagi. Tadi dapat. Sering merasa lelah dan ragu, ia selalu kembali pada motivasi utamanya, yaitu keluarga. Oh, motivasi kali. Berarti sih sempat lelah dan ragu. Nah, itu konfliknya, lelah dan ragunya itu loh konfliknya. Tapi dia setelah penyelesaiannya, klimaksnya karena dia mengingat ayah dan ibunya, berarti itu sebagai penyelesaiannya. Dia lebih semangat lagi. Jadi dia sempat menyerah, sempat putus asa, ragu. Berarti kan tidak mudah. Dia berjuang di antara 2 kota. Dari judulnya aja. Mau apa judulnya tadi? Perjuangan dan semangat pantang menyerah. Perjuangan dan temanya itu judulnya. Menggapai asa di antara 2 kota. Jadi kalau kotanya dekat itu kan lumayan jauh tuh Banjarmasin dan Palangkaraya. Oke. Kalau tokohnya sifat Rizky apa? Sifat Rizky tangguh, pekerja keras, dan tidak mudah menyerah. Tangguh, pekerja keras, dan tidak mudah menyerah. Ibunya? Ibunya pekerja keras. Karena dia penjahit. Bapaknya? Bijaksana, terus pekerja keras juga. Bijaksana, pekerja keras, dan tekun. Pekerjaan ayahnya? Petani. Petani itu bukan penokohannya ya, tapi pekerjaannya. Penokohannya tadi bijaksana dan kerja kerasnya tadi sifatnya. Tokohnya tadi Ayah Rizky. Di situ kan dikenalkan Ayah Rizky tanpa ada namanya, di situ tulis hanya Ayah Rizky saja. Cuma Ibu Rizky itu. Nah, itu tokohnya Ayah Rizky dan Ibu Rizky, penokohannya bijaksana kalau ayahnya tadi, kalau ibunya tekun dan juga bekerja keras. Nah, itu ya. Bapak ke kelompok lain dulu ya. Kelompok 1 sampai mana sudah? Setelah tema tadi? Tinggal ngetik, Pak. Tinggal ngetik, sudah dapat semua. Temanya sudah dapat? Sudah. Alurnya apa? Alur maju. Alur maju. Terlihat dari apa alur majunya? Tidak ada dia flashback, mengingat masa depan, atau klimaks dulu, penyelesaian masalah, baru dia kembali lagi ke masa depan, ke masa lalunya? Nggak ada. Bapak ada beruntut dari awal sampai akhir. Oh ya? Atau PPT mungkin. PPT? Oh ya, PowerPoint. Oke, lanjutkan apa? Runtut bagaimana lagi? Dari awal hingga akhir. Jadi kita menyimpulkan bahwa itu alur maju, Pak. Oke.
Kalau ininya, amanatnya apa yang kalian dapat? Ini Pak, keberanian, ketekunan, dan persahabatan dapat membawa seseorang melalui Enggak kedengeran, agak nyaring kamu biar teman-teman lain dengar. keberanian, ketekunan, dan persahabatan dapat membawa seseorang melalui situasi sulit. Oke. Itu terlihat dari mana? Kalian dapatnya? Dari cerita yang disampaikan kan dari awal hingga akhir kita baca Pak. Jadi kita menemukan itu amanatnya karena banyak tentang perjuangan, terus ketekunan dia, Ya, persahabatan. tentang persahabatan dia. Oke. Jadi kalian tinggal ketik presentasi ya. Iya. Kalau kelompok 2, ada kesulitan kelompok 2 sampai mana sudah? Sampai tokoh Pak. Tokoh dan penokohan. Tokohnya siapa saja? Hmm. Langsung diketik aja, satu orang bertugas mengetik, satu orang bertugas menulis SKPD-nya. Ayo cepat di ini. Kalau kelompok 1 sudah dia sampai akhir. Berarti alur, setting, amanat, dan penokohan belum. Sudut pandang. Tokohnya Anissa, ayahnya, nanti penokohannya nanti aja, pas ini aja. Pertanyaannya sudah ada kemarin. Pertanyaannya sudah ada semua. Pertanyaannya ada semua. Ayo ketik aja. Ini sudah diketik. Sudah. Sampai mana sudah kalian? Sampai sini Ketik aja. Jawabannya nanti buat kalian persiap. Nah itu ya, Rizka yang cepat. Nah, ini aja kak. Nah, ini kak kasih Rizka ini. Kelompok 3 sampai mana sudah? Bisa PPT-nya? Depan-depannya aja ya. Nih, ada Wahyu, Ibu Wahyu, guru biologi. Langsung itu aja. ini belum. Tulis aja. Jelasin. Ini sampai mana sudah? Baru latar. Udah mau selesai. Nama kelompok kan sudah ditulis? Sampai mana sudah? Sudut pandang. Nama kelompoknya sudah ditulis? Habis sudut pandang, amanat berarti ya, sudah mau selesai berarti. Kelompok ini sudah sampai mana? Masih ketik Pak. Ketik, oke. Tapi sudah selesai ya, diskusinya di LKPD-nya ya. Tinggal ketik. Nah, namanya PowerPoint itu kan ini. Bagian-bagian pentingnya saja yang kalian masukkan. Nanti saat penjelasannya saja yang ini ya, secara rinci. Sampai mana sudah? Sudah? Analisis unsur intrinsik. Intrinsik. Cerpen. Ini pakai K. Ini aja. K ya. Langsung bawah. 1 titik. Enter tema. Apa temanya? Tulis dulu. Tekad dan ketekunan. Dengan ketekunan dalam raih mimpi. Dua langsung enter. Nah, dua tokoh dan penokohan. Tokoh aja. Nah, apa ya? Titik 2 Anissa, koma Ayah Anissa,
Ibu Anissa. Teman dan guru. Guru dan teman. Nah. 3 alur. Tapi nanti di depan dijelaskan, nah, kalian dapat alur majunya di mana kan? Ditulis seperti yang di LKPD. Di sininya aja yang alurnya maju. Tulis maju gitu ya. Nah, latarnya kan ada latar bukan talar. Iya. L. Latar satu tempat sama dengan biar lebih cepat temannya. Bagaimana? Sudah selesai? Kelompok 3 gimana? Kelompok 3 gimana? Nah, agak cepat ya waktunya gitu ya. Ini sudah selesai? Sudah, Pak. Oke. Gimana kalau kelompok 4 duluan ininya? Presentasinya? Presentasinya maju ke depan, Pak. Iya, di depan kan, dicolok di depan situ, ke depan, bisa dibacakan. Tapi di bawah itu LKPD dan ininya. Nanti kelompok 4 sudah selesai, Bapak minta LKPD-nya dikumpulkan. Wah, mana Bapak? Ajinya bawa HP nggak, Pak? Gak usah bawa laptop kamu sama kertas itu, LKPD-nya. Ada presentasinya di HP-nya? Nggak ada ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4 karena sudah selesai. Mereka mengajukan duluan ini presentasinya. Oke, kelompok lain, kita perhatikan kelompok 4 yang sudah mulai untuk mempresentasikan. Untuk kelompok 4, Bapak persilahkan untuk mempresentasikannya. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, saya sebagai ketua dari kelompok 4 mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hal yang telah kami ambil dari cerpen, unsur-unsur intrinsiknya, dan juga beberapa yang kami ambil dari cerpen yang telah diberikan dari Bapak Bayu tadi. Untuk anggota dari kelompok kami yaitu Saya Oktavia Ramadhani Irawan. Saya Ali Kurniawan. Saya Muhammad Iqbal Hafiz. Saya Muhammad Sigit Al-Faridi. Saya Yana Mundis. tadi adalah anggota-anggota dari kelompok 4. Lanjut ke selanjutnya. Nah, untuk tema dari cerpen yang kami angkat yaitu perjuangan individu dalam menghadapi tekanan sosial dan keluarga. Maaf. Judul cerpennya apa dulu? Judul Diceritakan. cerpennya itu Pemberontak dalam bayangan. Oke, silakan lanjut. Selanjutnya, tokoh dan penokohannya yaitu Akio sebagai tokoh protagonis atau tokoh utama. Ada Hana sebagai diotragonis, ada juga Kenji dan Miki sebagai tritagonis, dan Rio sebagai tokoh antagonis. Alur dari cerpen yang kami angkat yaitu alur maju. Dan latarnya ada latar tempat yaitu SMA Furin, perpustakaan, lab komputer, lingkungan sekolah, dan jalan pulang. Latar waktunya tidak spesifik, kadang waktu malam dan minggu, hari Senin itu tidak terlalu spesifik, jadi kami menyimpulkan tidak spesifik. Untuk suasana itu dingin dan terisolasi. Sudut pandangnya itu orang ketiga serba tahu. Amanat dari cerita yang kami ambil yaitu pentingnya membuka diri dan menghargai kerjasama serta persahabatan. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 atas presentasinya. Tepuk tangan. Oke, di sini Bapak buka sesinya pertanyaan. Jadi satu kelompok yang presentasi ada 3 orang dari kelompok, berarti ada satu kelompok yang tidak kebagian pertanyaannya, nggak apa-apa ya, nanti gantian. Oke, untuk pertanyaan pertama siapa yang bertanya? Kelompok 1 siapa ya? Saya Pak Amelia Subiastuti. Amelia mau bertanya tentang apa?
Bagaimana cara kalian menentukan tema dalam cerita tersebut? Mau langsung dijawab atau nunggu pertanyaan yang nanti? Langsung aja ya. Langsung aja, Pak. Oke, untuk cara menentukan tema tersebut, tadi diambil dari kisah itu kita menentukan temanya dengan cara. Jadi dalam cerita tersebut, Akio sebagai tokoh utama itu mewakili bagaimana seorang dapat menyembunyikan potensi besar dalam dirinya dan menemukan jati diri melalui pengalaman hidup, interaksi sosial, dan momen penting yang mengubah pandangannya tentang kehidupan. Oke, sudah bagaimana Amel? Sudah jelas? Jelas. Dua pertanyaan lagi? Kelompok mana lagi bertanya? Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Apa yang ingin ditanyakan? Sudut pandang apa saja yang kalian temukan dalam cerpen tersebut? Sudut pandang apa saja? Sudut pandangnya adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu karena narator mengetahui perasaan dan pikiran Akio secara mendalam. Oke, bagaimana? Karena naratornya tahu pikiran Akio atau tokoh protagonisnya secara mendalam, maka mereka menganalisisnya dan itu orang ketiga serba tahu. Sudah paham atas penjelasan kelompok 3, kelompok 4, kelompok 2. Oke, ada lagi? Satu pertanyaan lagi? Oke, kelompok 5. Apa amanat di cerpen tersebut? Dan bagaimana kalian menemukannya? Pentingnya membuka diri dan menghargai kerjasama serta persahabatan. Oke. Itu amanatnya, pentingnya menjaga diri dan persahabatan. Dari mana itu ditemukannya? Dari Akio yang belajar bahwa kebahagiaan dan kesuksesan tidak hanya didapat dari prestasi akademis ataupun kemampuan individu, tetapi juga dari hubungan dengan orang lain dan keberanian untuk melindungi serta peduli terhadap teman-temannya. Oke, bagaimana kelompok 5? Sudah paham? Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, silakan. Terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4, beri aplaus. Oke, karena pertanyaan sudah selesai, Bapak persilahkan untuk menutup presentasinya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih juga atas perhatiannya. Kami dari kelompok 4 ucapkan izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan. Kelompok 5 tadi undiannya. Silakan kelompok 5. Setelah kelompok 5, kelompok mana lagi undian tadi? Kelompok 2 ya? Sudah siap? Oke, siap-siap setelah ini kelompok 2. Perhatikan dan bertanya secara kritis kepada temannya. Apa yang kalian tidak srek atau kurang mengerti, kurang paham, bisa ditanyakan kepada temannya. Siapa ya? Sudah, bisa. Ya. Oke, untuk kelompok 3, silahkan mempresentasikan dan memperkenalkan kelompoknya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil analisis kami tentang unsur intrinsik dari cerpen yang berjudul Menggapai Asa di Antara Dua Kota. Dan di sini ada rekan saya, yaitu Saya Dwi Lestari, saya Aziza Nurain, saya Riani Amania, Saya Baisa Yudo Salman. dan saya Julia Ayu Brilianti. Untuk temanya yaitu perjuangan dan semangat pantang menyerah. Untuk tokoh penokohannya, Rizky bersifat pekerja keras, tangguh, dan tidak mudah menyerah. Ayah Rizky pekerja keras, bijaksana, dan tekun. Ibu Rizky pekerja keras. Untuk alurnya, alur maju, latar tempat Banjarmasin ke Palangkaraya,
latar waktu hari Jumat dan Sabtu, latar suasana, keletihan dan refleksi, namun juga terselip semangat dan harapan. Untuk sudut pandangnya, sudut pandang orang ketiga serba tahu. Amanat, jangan pernah menyerah dalam menghadapi rintangan hidup. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya kepada kelompok 5? Oke, kelompok 2. Tema apa yang terdapat dalam cerpen tersebut? Tema apa? Dari mana kalian dapat temanya? Dari menggambarkan bagaimana Rizky sebagai tokoh utama harus berjuang antara dua kewajiban besar, kuliah dan bekerja, serta bagaimana ia bertekad dalam menjalani keduanya meskipun mengalami banyak rintangan. Oke. Ada lagi kelompok kelompok 3 ya? Oke, silakan kelompok 3. Apa kesimpulan dari cerpen tersebut? Apa kesimpulan kalian dari cerpen tersebut? Kesimpulannya, meskipun berat, akan memberikan hasil yang sepadan jika dijalani dengan tekad yang kuat. Dukungan keluarga dan keyakinan terhadap impian menjadi kunci penting untuk terus maju. Oke, bagaimana kelompok 3? Sudah paham? Oke. Kelompok kemana lagi yang bertanya? Ada? Kelompok 4, silakan kelompok 4. Bagaimana cara kalian menentukan sudut pandang orang ketiga serba tahu? Wah, bagaimana cara kalian menentukan sudut pandang orang ketiga serba tahu? Di situ sudut pandangnya. Karena narator tidak ikut terlibat dalam cerita tetapi dapat mengungkapkan pikiran, perasaan, dan motivasi tokoh Rizky secara mendalam. Oke, bagaimana? Sudah paham? Oke. Sudah selesai, silahkan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus. Oke, secara undian, kelompok 2 setelah itu. Jam berapa? Oke, silahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan, tapi terlebih dahulu perkenalkan dulu kelompoknya dan judul cerpen yang dianalisis unsur intrinsiknya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Rizdan Abdul Nur Fadilah. Saya Rifka Putri. Saya Andra Pradita. Saya Tasya. Saya Rizka. Saya Putri Lydia. Di sini kami Pindah slide-nya. Baca slide-nya aja. di sini kami mengangkat cerita pendek tentang Judulnya apa? judulnya Langkah Kecil Mimpi Besar. Diperbesar ininya. Nah, nggak kelihatan, nggak ada temannya. Salah. Ayo, benar. Pas. Oke, silakan. Judulnya tadi apa? Tidak terdengar temannya. Judulnya Langkah Kecil Mimpi Besar. Oke. Untuk unsur temanya, tema utama dari cerpen ini adalah tekad dan ketekunan dalam meraih mimpi. Dua tokoh dan penokohan. Tokohnya Anis, ayah Anissa, ibu Anissa, teman dan guru. Kalau penokohan, untuk Anis, penokohannya sebagai gadis yang tekun, cerdas, dan memiliki semangat tinggi dalam meraih cita-citanya. Ayah Anissa, seorang tukang kayu yang sederhana dan sangat mendukung pendidikan Anissa. Oke. Ibu Anissa sebagai ibu rumah tangga yang penuh kasih sayang dan mendukung pendidikan Anissa. Oke. Teman dan gurunya juga berperan sebagai pihak yang mendukung Anissa. Ya. Yang ketiga, alur. Cerpen ini memiliki alur maju. Tahapan alurnya pengenalan,
Anissa diperkenalkan sebagai siswa SMK dari keluarga sederhana yang memiliki semangat besar untuk belajar. Penanjakannya, Anissa memutuskan untuk mengikuti lomba matematika tingkat nasional dan berjuang keras dengan sumber daya yang terbatas. Ya. Klimaksnya, Anissa berhasil meraih peringkat ketiga dalam lomba, namun kebahagiaan itu disertai dengan tantangan besar ketika ayahnya jatuh sakit. Oke. Dan keluarganya mengalami kesulitan yang finansial. Sudut pandang. Yang penurunannya, Anissa mencari pekerjaan paruh waktu untuk membantu keluarganya. Penyelesaiannya, Anissa mendapatkan beasiswa. Oke. Sudut pandangnya? Unsur sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Karena naratornya mengetahui pikiran, perasaan, dan perjuangan Anissa dalam menghadapi tantangan hidupnya. Oke, amanat? Amanatnya, mimpi besar bisa dicapai melalui langkah kecil, tekad, dan kerja keras. Oke, sudah selesai presentasi dari kelompok 2. Ada kelompok lain yang ingin bertanya? Oke, kelompok 1. Perkenalkan, saya Aulia Priya dari kelompok 1. Di sini saya mau nanya, apa amanat yang kalian dapat dari cerpen yang kalian buat? Oke, bukan yang kalian buat ya, tapi kalian mau analisis itu yang dibuat kakak tingkat Bapak ini, apa klarifikasi. Apa amanat dari cerpen yang kalian analisis? Oke, untuk amanat yang kami dapatkan di sini adalah bahwa mimpi besar bisa dicapai melalui langkah kecil dengan tekad yang kuat dan kerja keras. Oke, bagaimana kelompok 1? Aulia, sudah mengerti? Oke, baik sekali. Ada lagi kelompok lain yang ingin bertanya? Oke, silakan kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Dea dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, sebutkan latar, tempat, waktu, dan suasana yang terjadi. Oke, sebutkan latar, tempat, waktu, dan suasana yang tadi. Maaf tadi Bapak kira kelompok 2, ternyata kelompok 3. Silakan. Untuk latar tempatnya berlokasi di sekolah SMK, rumah, ruang lomba, matematika, perguruan tinggi. Untuk latar waktunya berlangsung selama beberapa tahun, dari masa Anissa di SMK hingga lulus dari perguruan tinggi. Untuk latar suasana, penuh semangat, ketekunan, dan harapan. Ada momen kegembiraan, sedih, dan cemas ketika ayahnya sakit. Oke, bagaimana? Dea dari kelompok 3 sudah selesai. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kelompok 4. Nama? Perkenalkan, nama saya Hoirul Nurdin Abraha dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kalian menentukan alur? Oke, bagaimana cara kalian menentukan alur? Bisa berdiskusi sama teman, bisa menjawabnya? Didekati Rizka temannya, kalau kamu tahu jawabannya. Dekat temannya Rizka. Buka PPT yang ini, kan ada alurnya tadi, bukan nama kalian. Nah, itu bisa dibaca. Alur tadi ya? Nah, alur, nah itu ada tulisannya alur. Maju katanya. Cara menentukan alur ya. Nah, dapat? Cara menentukan alurnya dengan pertama-tama tuh pengenalan. Nah, Anissa diperkenalkan sebagai siswa SMK dari keluarga sederhana yang memiliki semangat besar untuk belajar. Penanjakan, Anissa memutuskan untuk mengikuti lomba matematika tingkat nasional dan berjuang keras dengan sumber daya yang terbatas. Klimaksnya, Anissa berhasil meraih peringkat ketiga dalam lomba, namun kebahagiaan itu disertai dengan tantangan besar ketika ayahnya jatuh sakit dan keluarganya mengalami kesulitan yang finansial. Oke, sudah mengerti kelompok 4? Oke, sekarang beri aplaus buat teman-temannya. Silahkan ditutup. Oke, mungkin sekian dari kami. Jika ada salah kata atau kurang dalam penjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena waktu kita sudah tinggal 10 menit, tidak mencukupi untuk 2 kelompok lagi. Tadi sudah 3 kelompok. Kelompok mana aja yang sudah?
Kelompok 4 pertama, kelompok 5 yang kedua, kelompok 2 yang ketiga. Untuk kelompok 1 dan 3 itu kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ya, sekarang kita menyimpulkan pembelajaran kita sekarang. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan? Apa yang kita lakukan? Oh, Arkan, silakan kan. Jadi cerpen itu kepanjangan dari cerita pendek yang mengisahkan sebuah pengalaman tokoh, tapi dalam cerita yang singkat dan tidak banyak konflik. Oke. Lalu untuk unsur intrinsiknya ada di bagian tema. Tema itu ide pokok atau sebuah gagasan yang terdapat dalam cerpen. Lalu ada tokoh dan penokohan. Tokoh itu siapa saja tokoh yang terdapat, dan penokohan itu merupakan sifat dari tokoh tersebut. Oke. Lalu untuk apa namanya, alur itu menceritakan cerita ini maju atau mundur atau campuran. Kalau maju itu berarti kan dari sekarang ke masa depan. Kalau yang mundur berarti kan dari sekarang menceritakan yang telah berlalu. Oke. Kalau untuk yang campuran itu kita nanti misalnya sekarang ceritanya sekarang sampai ke beberapa hari kemudian, terus balik lagi ke masa lalu, terus lanjut lagi ke depan. Oke, teman-temannya diperhatikan kesimpulan Arkan ya. Selanjutnya kan. Terus untuk latar itu ada 3, yaitu tempat, waktu, sama suasana. Oke. Tentunya ya dari dibaca cerpennya nanti bisa ketahuan di mana aja tempat, waktu, sama suasananya. Oke. Lalu untuk yang kelima itu kan ada sudut pandang. Sudut pandang bisa diketahui dari subjek yang ada di dalam cerpen tersebut. Oke. Jadi ada sudut pandang orang pertama sama orang ketiga. Hmm. Sama yang terakhir itu ada amanat. Amanat itu merupakan pesan yang terdapat di dalam cerpen tersebut. Itu tujuannya dari pesan yang dari narator atau pengarang cerita disampaikan kepada pembaca melalui sebuah cerpen. Oke. Amanat. Ada lagi yang lain? Hairul bisa menyimpulkan, Hairul sedikit? Jadi, bagi saya, cerpen itu adalah cerita pendek yang memiliki unsur intrinsik, dan intrinsik itu ada 6. Yang pertama ada tema yang berisi ide atau gagasan dari cerpen. Yang kedua ada tokoh dan penokohan yang Tokoh itu yaitu orang yang di dalam cerita. dan penokoh itu adalah sifat atau Oke. karakternya. Setelah itu ada juga alur maju yang berarti alur itu ceritanya dari awal atau beruntutan. Dan kedua ada alur mundur, yaitu dimulai dari awal dan mengingat masa lalu. Untuk alur campuran itu dimulai dari konflik ke masa lalu dan kembali lagi ke Masa awal sekarang. Terus Setting. itu ada latar tempat yang menentukan tempat dari suatu cerpen. Ada latar suasana, ada latar waktu juga. Dan sudut pandang itu bisa dilihat dari bagaimana narator menceritakan tokoh menggunakan kata ganti yang diberikan. Contohnya aku untuk orang pertama, kamu untuk orang kedua, dan dia atau mereka untuk orang ketiga. Oke. Setelah itu. Dan amanat biasanya disimpulkan dari narator yang dipesankan di cerpen secara tidak tersirat. Oke, tepuk tangan untuk Arkan dan Hairul yang sudah bisa menyimpulkan. Untuk sampel 2 orang belum menyimpulkan. Bapak rasa semua sudah mengerti. Tema tadi ide pokok atau gagasan pokok dari si penulis atau pengarang. Tokoh tadi orang yang diceritakan. Penokohan sifat dari tokoh atau karakter dari tokoh. Alur tadi jalan cerita. Kalau latar tempat, waktu, sana, dari dalam cerita. Oke. Kalau sudut pandang, di mana seorang penulis atau pengarang menempatkan dirinya pada cerita tersebut. Ada apa saja dari sudut pandang tadi? Nah, serba tahu. Oke. Setelah itu ada apa yang terakhir? Bapak lupa yang terakhir apa? Ada amanat. Amanat itu apa tadi? Pesan moral yang ingin disampaikan tulis. Oke. Nah, sudah bisa kita simpulkan. Sekarang Bapak ingin menyampaikan minggu depan kita rencananya yang pertama ya. Biar kelompok 1 dan kelompok berapa tadi yang belum?
Melanjutkan presentasi ya. Ini 1 dan 3. Jangan sedih ya kelompok 1 dan 3 ya, karena waktunya. Karena terlalu asik tadi kita berdiskusi dan bertanya jawab, jadi tidak ini. Setelah itu kita belajar, Bapak rasa cukup waktunya, itu kita belajar tentang unsur ekstrinsik. Kita belajar tentang unsur ekstrinsik. Setelah intrinsik, kita belajar unsur ekstrinsik. Itu unsur yang di luar dari cerita atau cerpennya, biasanya dari si pengarang atau si pembaca. Dia pemarang dan pembaca. Itu unsur ekstrinsik itu sedikit gambaran tentang unsur ekstrinsik ya. Setelah unsur ekstrinsik, kalau sempat kita unsur kebahasaan. Atau dia itu disebut tata bahasa. Bagaimana tata bahasa di dalam cerpen? Nanti kalian pelajari ya, dicatat, itu pelajari sedikit-sedikit. Kelompok 1 jangan sampai hilang hasil presentasinya, kelompok 3 juga. Nah, sampai di akhir pembelajaran ini, karena waktu juga yang ini kita, hari ini masih Hairul ya yang berdoa, tetap di tempat kelompok masing-masing. Kita tadi membuka dengan doa, kita tutup dengan doa, berdoalah dengan hikmat supaya apa yang kita lakukan hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan Yang Maha Esa. Silahkan Hairul disiapkan dulu teman-temannya. Tempat duduk siap. Ya. Mari teman-teman, setelah kita belajar dan mendapatkan materi, mari kita berdoa agar ilmunya dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Doa mulai. Tetap semangat belajarnya, sampai ketemu kita minggu depan. Belajar yang tekun pada pelajaran selanjutnya. Istirahat, gunakan waktunya dengan tepat. Nanti saat waktu ibadah dengan khusyuk. Sampai ketemu lagi selanjutnya. Tetap semangat untuk kita semuanya. Tepuk tangan. Terima kasih. Oke, sama-sama. Bapak ucapkan salam. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.